Hari ini ada orang yang terbujur di ruang ICU, tidak bisa berwudu, tidak dapat duduk, mau bertayamum pun mesti ditayamumkan orang lain. Padahal kemarin dia adalah orang yang gagah perkasa dengan harta dan kekuasaannya. Tapi begitulah hidup, semuanya serba tiba-tiba dan tanpa diduga. Dia datang, senang dan susah, sakit dan sehat, hidup dan mati dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetes air mata menyesal, namun yang lalu tak dapat diulang kembali. Sayup-sayup suara azan dari menara masjid menembus lobang-lobang angin di celah jendela. Air mata penyesalan masih ada, alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sakit. Bagaimana dengan yang mati mendadak secara tiba-tiba melangkah keluar dari rumah, bukan dengan kata bismillah, tidak pula bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, tapi dalam perbuatan maksiat dan dosa. Kematian datang tiba-tiba. Tidak ada roh gentayangan dalam Islam. Roh dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik-baik letaknya illiyin, yang buruk, jelek, jahat, busuk, sijjin. Tidak ada satupun manusia yang bisa memanggil, mengundang, mendatangkan roh manusia. Tapi tradisi ini sudah lama berlangsung. Ketika Syekh Muhammad Abduh dalam masa pelariannya ke Paris, Prancis, bersama tokoh Islam yang terusir dari Mesir, Jamaluddin Al-Afghani. Mereka juga punya tradisi di sana menghadirkan roh, dan Syekh Muhammad Abduh diundang dalam acara itu. Kata Syekh Muhammad Abduh, kalau memang betul kalian bisa menghadirkan roh, tolonglah undang roh Nabi Isa alaihissalam, karena aku ingin bertanya kepadanya, apakah dia mati disalib atau bagaimana keadaan yang sebenarnya. Apa jawab mereka? Ini roh istimewa yang tak dapat dijemput dan diundang oleh siapapun. Undanglah roh Nabi Muhammad SAW, karena aku ingin bertanya tentang hadis-hadis. Aku ragu apakah ini hadis sahih atau hadis dhaif. Kata mereka, ini roh spesial, itu hanyalah silat lidah belaka, roh dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ada yang bisa mendatangkan roh sesungguhnya, siapa yang berkata itu? Mengapa suaranya mirip? Mengapa dia tahu lokasi tempat kejadian peristiwa per pekan, per hari, per jam, per detik? Karena sesungguhnya manusia lahir jadi didampingi oleh jin yang disebut dengan qarin. Ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang tidak berzikir mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami akan ikatkan ke tubuhnya syaitan, dan syaitan itu menjadi fahuwa lahu qarin, yang senantiasa bersama dengan dia. Itulah mengapa kita pagi membaca wirid-wirid Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Para mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Al-Khalwatiyah, Al-Qadiriyah memilih wirid-wirid tertentu, diajarkan dan diamalkan murid supaya terselamat dari godaan jin syaitan. Tapi kemudian ada orang yang berkawan, berteman dengan setan, dia panggil setan, lalu kemudian setan itu berkata, akulah si fulan, suaranya mirip, tahu berbagai peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Sesungguhnya itu adalah setan memanggil setan. Islam mengajarkan roh dalam genggaman qudrat, iradat, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masanya roh itu ditiupkan kembali ke dalam jasad,
untuk merasakan azab kubur dan nikmat kubur. Maka kita mendoakan mereka, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Tapi ada juga doa supaya dijauhkan, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan sampai kuburnya menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Itu pula yang dipesankan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau engkau lewat di pemakaman Baqi, janganlah mulutmu diam saja, doakanlah mereka, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahla diyar, keselamatan untuk kamu wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, sesungguhnya kami pun akan menyusul kamu lambat laun, esok pagi petang sore pasti akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimin, Allah mencurahkan rahmatnya untuk orang yang mati duluan, wal mustaakhirin, dan yang datang belakangan. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami tetap selalu memintakan kebaikan kepadamu ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun.